Shalom, bersyukur pada Tuhan Yesus Kristus untuk setiap kebaikannya. Dia selalu ada menyertai dalam segala keadaan hidup kita, sehingga kita tidak perlu takut, bimbang dan cemas, karena Yesus menyertai kita senantiasa. Mari malam hari ini kita datang menyembah kepadanya dan menyatakan ajaib perkasa perbuatan-Mu dalam kehidupan kami, Tuhan. Bapakku datang menyembah-Mu di sini, ku percayakan ada bagiku. Bapakku datang menyembah-Mu di sini, ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa
Kami datang ke hadirat-Mu pada malam hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur untuk setiap penyertaan-Mu kepada kami. Kami menghadap hadirat-Mu, memohon pengampunan akan segala dosa dan pelanggaran kami. Dan berharap Engkau memperlayakan kami, agar malam hari ini kami boleh mendapatkan jamahan dan lawatan-Mu. Kami yakin, kami percaya Tuhan, bila Engkau berserta dengan kami, maka kami tidak perlu lagi takut, bimbang, ataupun cemas dalam kami melalui dan melewati hari-hari kami yang akan datang. Sebab kami yakin, kami percaya, Engkaulah yang akan selalu menyediakan, mencukupkan segala apa yang kami perlukan. Dan Engkau sesungguhnya akan selalu Tuhan menolong kami dalam segala hal yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, karena malam hari ini kami masih berkesempatan untuk datang beribadah kepada-Mu. Biarlah kami boleh menikmati hadirat-Mu Tuhan di malam hari ini. Urapilah kami semua yang melayani Engkau. Urapilah juga kami semua yang beribadah dan menyembah-Mu. Agar malam hari ini kami boleh mendapatkan kebangkitan rohani. Jiwa kami disegarkan. Roh kami Tuhan Yesus dipulihkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa di surga, kami siap untuk memulai ibadah kami. Kami memohonkan pimpinan-Mu dari awal hingga selesainya. Jamahan dan lawatan-Mu bagi setiap kami yang datang beribadah, maupun bagi mereka yang mendengar pujian dan pengagungan kami, dan yang mendengar firman kebenaran-Mu. Sehingga kiranya keselamatan dan juga sukacita surga boleh hadir dan datang kepada mereka semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap memulai ibadah kami Tuhan. Kami bermohon pimpinan-Mu dan lawatan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara, kepada siapakah kita berharap? Biarlah pengharapan kita hanya kepadanya. Yesus, tanduk keselamatan kita. Berharap hanya kepadamu Yesus. Ku berharap kepadamu, Kau perlindungan dan kekuatanku. Ku berdoa kepadamu, Kau tanduk keselamatanku. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkanmu, ku sembah sujud kepadamu. Yesus Tuhanku, Yesus Allah. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkanmu, ku sembah sujud kepadamu. Ku sembah sujud Tuhan. Ku sembah sujud kepadamu.
Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Demikianlah firman Tuhan. Hanya dekat kepada Allah saja, maka jiwa kita akan memperoleh ketenangan. Hatiku tenang, berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang, berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Tolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Hati kami tenang, dekat kepadamu, Tuhan. Hatiku tenang, berada dekatmu. Kau telah jawaban hidupku. Hatiku tenang, berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Tolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, Yesus. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Haleluya. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan yang bersandar kepada pengertiannya sendiri. Sebab di dunia ini tiada satupun
yang dapat menjadi tempat sandaran kita. Hanya Yesus satu-satunya. Satu-satunya yang dapat kita andalkan. Satu-satunya yang dapat menjadi tempat sandaran dalam kehidupan kita. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia. Haleluya. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan pemberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Katakan satu-satunya, hanya Engkau satu-satunya Tuhan Yesus. Satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan Yesus memberkati. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya Tuhan Yesus. Benar Tuhan, Kau adalah Bapa yang setia, memelihara kehidupan kami. Di saat kami tidak setia, Engkau tetap setia. Terima kasih Tuhan Yesus.
Kami percaya Tuhan dalam setiap pergumulan kami, waktu-Mu adalah yang terbaik. Tepat pada waktunya, indah pada waktunya, kami akan memperoleh setiap jawaban dari doa-doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya Engkaulah satu-satunya yang dapat kami andalkan. Engkaulah satu-satu yang menjadi sumber pengharapan dan kekuatan kami. Dan kami percaya pemulihan, kesembuhan, kekuatan hanya datang daripada-Mu saja Tuhan. Karena itu ajarlah kami anak-anak-Mu, sidang jemaat-Mu di GBIS Baladewa Tuhan, agar kami boleh menjadi umat-Mu yang selalu tinggal tenang di hadirat-Mu, yang selalu menanti-nantikan Tuhan firman dan kebenaran-Mu yang boleh mengajar-ngajari kepada kami dan menguatkan iman percaya kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami boleh menyembah-Mu, meninggikan-Mu, dan memuji-muji nama-Mu. Sebentar Tuhan Yesus, kami mau mendengar firman-Mu. Kami bermohon urapan kuasa Roh-Mu yang kudus kepada kami semua, dan terlebih kepada hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, agar bukan dengan keberadaannya lagi Tuhan, tapi Engkaulah yang memakai hamba-Mu untuk memperkatakan kebenaran Injil-Mu, menyampaikan isi hati-Mu kepada kami Bapa, sehingga kami yang mendengar boleh mengerti dan memahami, dan kami Tuhan boleh menyimpannya dalam hati kami, sehingga boleh bertumbuh, berbuah-buah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, kami siap mendengar firman-Mu, kami siap menerima firman-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Salam. Saudara-saudara yang kekasih, marilah kita sejenak mendengarkan firman Tuhan dan kita bersama-sama, saudaraku yang kekasih, menikmati apa yang firman akan beritahukan kepada kita pada malam hari ini. Firman Tuhan, saudaraku, terambil dari Matius pasal yang kelima, ayatnya yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Saudara-saudaraku, ayat ini sangat sederhana, saudaraku, dan saya rasa kita semua mengerti, saudaraku, apa maksud daripada firman atau perkataan Tuhan Yesus ini kepada semua orang yang pada saat itu berkerumun di hadapan Tuhan Yesus, yaitu peristiwa di mana, saudaraku yang kekasih, khotbah di bukit. Saudara-saudara, khotbah di bukit, saudaraku, diawali dengan ucapan bahagia kepada seluruh pendengar yang duduk di hadapan Tuhan pada saat ini, pada saat itu. Kemudian, saudaraku, sesudah firman atau kata-kata ucapan bahagia yang diucapkan oleh Yesus untuk semua pendengarnya, maka saudaraku yang kekasih, dia, saudaraku Yesus, saudaraku yang kekasih berkata pada ayatnya yang ke-11 dan 12 bunyinya demikian. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Kalau kita membaca ayat ini kita merasa seram ya saudaraku. Karena ada kata-kata fitnah, ada kata-kata saudaraku yang kekasih
yaitu celah, aniaya. Saudaraku, diberitahukan oleh Yesus kepada semua pendengarnya yang akan mengikut Yesus. Kemudian saudaraku yang kekasih, Tuhan Yesus memberi pengertian kepada semua pendengarnya pada saat itu dan mengatakan, karena mereka telah diajar oleh Tuhan, telah diberitahukan oleh Tuhan bahwa Dia, saudaraku, datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Kamu adalah garam dunia. Garam, saudaraku yang kekasih, adalah kalau nilainya, saudaraku, sangat murah, sangat gampang pada saat kapanpun untuk dapat diperoleh. Di mana-mana ada garam, saudaraku yang kekasih. Tetapi, saudaraku yang kekasih, garam yang sangat murah ini, dan di mana-mana ada, saudaraku yang kekasih, bahkan boleh dikata semua orang, baik itu kaya, baik itu miskin, saudaraku, memiliki garam. Karena tidak sukar untuk mendapatkan garam. Sekarang kita memperhatikan tentang sifat dari garam tersebut. Guna dari garam tersebut. Keberadaan garam tersebut, saudaraku yang kekasih. Garam, saudara-saudara, pada umumnya disimpan sedemikian di tempat yang kering, ya saudaraku. Karena garam tersebut mudah menyerap udara atau air, sehingga kalau dia tidak ditempatkan di tempat yang baik, garam itu akan meleleh. Garam, saudaraku, kita lihat, kalau kita berkata garam, maka kita selalu mengingat makanan. Makanan tanpa garam, saudaraku yang kekasih, banyak orang tidak menyukainya, dikatakan hambar. Beda, saudaraku. Kalau makanan kita tanpa garam, saudaraku yang kekasih, maka hasrat kita atau nafsu makan kita kurang terhadap makanan yang kurang garam atau tanpa garam. Beda dengan gula yang ditaruh di dalam makanan, beda dengan pedas atau cabai yang ditaruh atau bumbu yang lain, saudaraku yang kasih. Boleh diberikan kepada makanan kita segala bumbu, tetapi tanpa garam, saudaraku yang kekasih. Makanan itu sering tidak disukai atau ditolak oleh siapapun. Kecuali barangkali kalau orang tersebut sangat lapar, ya saudaraku, dan dia tidak pernah disentuh oleh makanan, sehingga walaupun hambar tidak terasa garamnya, dimakan saja. Tetapi orang yang normal, saudaraku, selalu, saudaraku, makanannya dibumbui, ditambahkan garam untuk penyedap. Garam juga, saudaraku yang kekasih, kita lihat digunakan
di dalam berbagai-bagai keperluan. Ya. Oleh karena itu, kegunaan garam sangat luas, saudaraku. Juga di bidang kesehatan atau kedokteran barangkali ya, garam ini tetap, saudaraku, diperlukan. Sekarang kita fokus saja kepada makanan, ya saudaraku, yang memerlukan garam. Tadi telah dikatakan untuk penyedap makanan, sehingga makanan itu menjadi sempurna rasanya apabila, saudaraku, dibubuhi garam penyedap. Juga garam, saudaraku yang kekasih, menghambat kerusakan kepada bahan-bahan apapun, terutama bahan makanan. Sehingga, saudaraku yang kekasih, apabila suatu makanan diberi garam, saudaraku, istilahnya diawetkan dengan garam, maka makanan tersebut, saudaraku yang kekasih, bisa bertahan lama, bahkan kadang-kadang bertahun, saudaraku. Jadi tadi penyedap, kedua, saudaraku, pencegah kerusakan terhadap makanan. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kepada kita pengikut Tuhan Yesus, yaitu orang-orang yang ada di bukit di mana Tuhan Yesus sedang berkhotbah, saudaraku, mengatakan kepada mereka, kamu adalah garam dunia. Bagaimana saat ini kepada sidang jemaat GBIS? Firman ini berkata kepada seluruh jemaat sidang GBIS, kamu adalah garam dunia. Kalau Tuhan Yesus yang mengatakan itu, saudaraku, itu perkataan benar. Itu bukan perkataan asal sembarangan. Kalau Yesus berkata, jadilah ini, maka jadilah itu. Jadilah garam, maka harus pasti jadi garam. Jadi semua yang mendengar firman pada saat ini, saudaraku, kepadamu, kepada saya, kepada siapa saja yang mendengar, kamu adalah garam dunia, maka saudaraku yang kekasih, kalau engkau sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan Yesus, maka engkau pun saat ini sudah dijadikan garam dunia. Di mana ada garam, saudaraku yang kekasih, maka di sana, saudara-saudara, akan ada kehidupan, ya saudaraku, yang menyenangkan. Suatu perjamuan yang besar, yang megah, yang ditata sedemikian rupa menariknya. Tetapi, saudaraku, kepada hidangan yang tanpa garam, saudaraku, tidak ada artinya. Hiasan atau saudaraku, usaha menata hidangan itu sedemikian indahnya, tidak ada gunanya, saudaraku. Semua orang barangkali kalau sudah mulai mencicipi, saudaraku, kalau tidak berhenti memakan, ya mereka, saudaraku, ya tidak menyukai, menolak makan hidangan, walaupun sudah ditata sedemikian rupa indahnya. Jadi kalau dilihat dari hal itu, saudaraku, garam menjadi sempurna, saudaraku, bagi kebutuhan makanan umat manusia. Tetapi mengapa Tuhan mengatakan kepada pengikut-pengikutnya, mereka jadi garam? Mengapa Tuhan Yesus juga mengatakan kepada saya dan saudara pada malam ini, bahwa saya dan saudara, kamu adalah garam dunia?
Jangan ada kiranya di antara kita yang menolak menjadi garam dunia tersebut. Mari kita aminkan. Karena sebenarnya saudaraku yang kekasih, saya dan saudara digunakan oleh Tuhan Yesus, saudaraku yang kasih. Dipakai oleh Tuhan Yesus, saudaraku. Ditaburkan, disebarkan, saudaraku, di seluruh permukaan bumi. Agar di mana kita ada, di sana ada kehidupan yang menyenangkan. Di sana tidak ada, saudaraku, kebusukan. Di sana ada kehidupan yang bertahan, saudaraku yang kekasih. Nah, saudara-saudara, kita melihat, saudaraku, garam tersebut waktu dipakai, ya, terlebih kepada orang yang suka atau terlebih kepada ibu-ibu, saudaraku, yang memasak, sesudah dia memasak, apakah itu lauk, apakah itu sayuran, saudaraku, kemudian kalau dilihatnya sudah hampir matang, maka dibubuhlah, ditaruhlah garam. Sesudah ditaruh garam, saudaraku yang kekasih, garam itu segera tidak terlihat, lenyap. Tetapi, saudaraku, waktu dia mencicipi masakannya, maka ada sesuatu yang sedap, yang menggairahkan kehidupan untuk menikmati masakan tersebut. Demikianlah Tuhan, saudaraku, memakai saya dan saudara menjadi garam dunia. Dimana kalau dia, saudaraku yang kasih, menaburkan saya dan saudara di tengah-tengah dunia yang, saudaraku yang mempunyai perasaan, ya, dimana perasaan di sana sudah tidak menentu. Dunia tanpa garam. Kita boleh memikirkan dunia yang sangat menderita, sangat, saudaraku, kita boleh katakan dunia itu kita prihatin tentang kehidupan yang ada di mana tanpa garam. Kita prihatin melihatnya. Kita dapat membayangkan bagaimana keadaan mereka. Mungkin ada yang akan menjadi kurus karena, saudaraku yang kekasih, tidak pernah, saudaraku, merasakan atau ingin, saudaraku, makan, saudaraku, makanan yang sedap. Mungkin di sana ada orang-orang yang lemah. Mungkin di sana ada orang-orang yang seperti putus asa. Seperti kebingungan. Apa yang harus kulakukan? Hidangan ada, tetapi tak dapat dimakan, tak dapat dinikmati. Maka oleh karena itu, saudaraku yang kekasih, waktu aku dan saudara menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, kita mengatakan, terserah Tuhan, sesuka-suka Tuhan, inilah aku. Tuhan, saudaraku, menaruh kita di suatu kehidupan atau di suatu keadaan, saudaraku yang kekasih, di mana seperti yang dilukiskan tadi, tanpa garam. Tetapi saudaraku yang kekasih, sama seperti seorang ibu itu yang menaburkan garam ke dalam masakannya. Masakan garam itu tidak terlihat lagi.
tetapi masakannya menjadi sedap. Begitu juga anak-anak Tuhan yang berada, saudaraku, yang ada di tangan Tuhan, dan Tuhan menaburkannya, saudaraku, di tengah-tengah dunia, di mana Tuhan menghendaki supaya di situ ada kehidupan yang menyenangkan, di mana di situ ada kehidupan, saudaraku yang kekasih, yang menumbuhkan kegairahan, saudaraku, menambah semangat, menambah kekuatan, karena mereka, saudaraku, memakan makanan yang sedap. Sama seperti garam itu. Saya dan saudara tidak akan mendapat, saudaraku, barangkali penghargaan, bahkan lenyap begitu saja, tanpa dipikirkan oleh siapapun. Larut di tengah-tengah manusia atau kehidupan manusia, saudaraku, yang membutuhkan garam tersebut. Tak ada seorang pun barangkali yang memperhatikan wujud kita di situ. Boro-boro memberi penghormatan. Tetapi saudaraku yang kekasih, garam itu disebut, saudaraku, berharga, disebut, saudaraku yang kekasih, bernilai, disebut, saudaraku, dihargai. Kalau ke tempat masakan itu, saudaraku, atau masakan yang diberikan garam tersebut, saudaraku, waktu dicicipi rasanya sedap. Begitu juga keadaan anak-anak Tuhan yang diperintahkan oleh Tuhan, kamu jadi garam. Di tengah-tengah dunia yang penuh kebingungan, yang tidak tahu jalan apa yang harus mereka tempuh. Ada yang bekerja begitu, saudaraku yang kekasih, menguras tenaga, siang maupun malam. Ada, saudaraku yang kekasih, juga orang yang tidak dapat bekerja. Ada orang, saudara, tidak berdaya. Tetapi, saudaraku yang kekasih, kalau garam itu, kalau saya dan saudara yang menjadi garam Tuhan ada di sana, maka saudaraku yang kekasih, akan ada kehidupan, akan ada aktivitas, saudaraku yang kekasih, untuk membangun kehidupan yang sesungguhnya. Saudara-saudara, garam yang kita miliki itu, saudaraku yang kekasih, adalah kuasa atau rasa dari garam itu sendiri adalah suatu kuasa yang mengubah sesuatu menjadi baik, mengubah sesuatu menjadi sedap, mengubah sesuatu, saudaraku, dapat bertahan, saudaraku, tidak cepat rusak, tidak cepat busuk, saudaraku. Sekali lagi, bentuk garam itu sendiri sesudah dipakai, saudaraku, sesudah dinikmati, sesudah bercampur, saudaraku, dengan kehidupan yang penuh dengan, saudaraku yang kekasih, kebingungan, penuh dengan kekecewaan, penuh dengan tanda kutip penderitaan, saudaraku, penuh dengan jiwa yang haus, yang rindu untuk dipuaskan, saudara-saudara. Dan apabila kita ada di sana
garamnya, saudara-saudara, maka di sana akan mulai tumbuh suatu kehidupan yang penuh pengharapan. Sebagai garam, saudaraku yang kekasih, sekali lagi, jangan harapkan untuk menjadi dihargai, saudaraku, ya. Tetapi yang dihargai adalah masakan itu sendiri. Tetapi yang merasakan, saudaraku yang kekasih, adalah orang-orang yang menerima garam kehidupan itu sendiri. Yaitu kuasa yang dari Tuhan yang mengubah kehidupan. Dari yang pahit, dari yang tawar menjadi sedap. Dari yang tidak berdaya menjadi berdaya. Yang tadinya, saudaraku, hampir terkulai. Tetapi tiba-tiba, saudaraku, mau tegak kembali. Karena ada garam kehidupan di sana. Karena ada saudara sebagai garam di sana. Saudara harus larut. Larut di sini, saudaraku, menghilangkan keberadaan atau tidak mengharapkan, saudaraku, untuk dipuji di situ. Tidak, saudaraku. Bahkan barangkali dilupakan. Tetapi saya dan saudara yang menjadi garam dan tidak mengharapkan, saudaraku, pembalasan dari dunia ini, dari apa yang tidak, dari apa, saudaraku, yang oleh kehadiran kita menjadi hidup bergairah, menjadi hidup mempunyai harapan. Karena kuasa garam yang ada pada saudara dan saya mengubah kehidupan mereka. Yang sakit, saudaraku yang kekasih, engkau doakan, engkau datang kepadanya, engkau tolong dia, engkau mungkin bawa dia berobat, saudaraku. Engkau layani dia di dalam rumahnya. Tetapi, saudaraku yang kekasih, semua yang ada padamu sebagai pembawa perubahan, saudaraku yang kekasih, engkau larutkan, larut untuk dimiliki oleh orang tersebut. Saya dan saudara harus rela di dalam hal ini. Dan apabila, saudaraku, mereka menjadi baik, mereka menjadi mempunyai harapan lagi, mereka mulai lagi imannya ditumbuhkan, saudaraku. Mulai lagi mereka percaya kepada Tuhan. Karena garam yang dari Tuhan ini, saudaraku yang kekasih, membenahi iman percaya mereka. Maka saudaraku yang kekasih, suatu kerelaan kita, saudaraku, dan itu menjadi indah bagi kita kalau mereka boleh tumbuh dengan baik, berakar dengan sungguh-sungguh, ya saudaraku, di dalam percaya kepada yang punya garam tersebut, kepada Yesus Juru Selamat kita. Kemudian tumbuh dan berbuah-buah. Dan itulah, saudaraku yang kekasih, indahnya kegunaan garam tersebut. Oleh karena itu, saudaraku yang kasih,
tidak ada yang lebih indah daripada aku dan saudara boleh, saudaraku, terlarut. Boleh, saudaraku yang kekasih, terambil kebahagiaan kita, tenaga kita, saudaraku, atau apapun yang ada pada kita, pindah kepada mereka. Dan kita melihat, saudaraku yang kekasih, mereka menjadi berakar, tumbuh, kemudian berbuah-buah. Itulah yang terindah bagi garam yang memberi kuasa, memberikan rasa, memberikan kesedapan, memberikan pengharapan kepada yang membutuhkannya. Tidak semua orang, saudaraku, dapat melakukan hal itu. Anak Tuhan sekalipun tidak semua dapat melakukan itu. Tetapi kalau Tuhan telah mengatakan kepada kita semua, kamu adalah garam, maka saudaraku, kita harus patuh kepada hukum garam itu sendiri. Terambil dari kita, saudaraku. Ada suatu kuasa terambil dari kita untuk menghidupkan kembali, untuk membangkitkan kembali, untuk memberi pengharapan kembali, untuk lebih, saudaraku, mengerti kembali siapa yang mempunyai garam itu, siapa yang mempunyai kuasa itu. Itulah. Dan kalau mereka, saudaraku, berhasil, itulah yang terindah. Sangat sukar. Bayangkan, saudaraku, ya, tidak main-main sebagai garam, tidak. Sangat sukar itu, saudaraku. Tetapi untuk menjadikan tergenapinya firman yang mengatakan kepada saya dan saudara menjadi garam, saudaraku, itulah yang terindah bagi kita. Karena benar-benar kita dipakai oleh Tuhan berhasil. Walaupun sangat sukar. Karena, saudaraku, di dalam mengeluarkan, saudaraku, zat yang ada pada kita itu, memberikan zat yang ada pada kita untuk mereka dapat bangkit, dapat hidup, dapat bergairah kembali, dapat kembali kepada Tuhan, saudaraku. Itulah yang terindah bagi kita. Walaupun sangat di dalam secara badani barangkali ada, saudaraku, kesukaran yang kita alami, bahkan mungkin barangkali ada kepahitan. Semua hamba-hamba Tuhan harus rela, saudaraku yang kekasih, menjalani itu. Sekali engkau dan aku disebut garam, maka akan terjadi, saudaraku yang kekasih, transformasi dari hidup kita untuk kita berikan kepada kehidupan orang lain. Kadang-kadang itu, saudaraku, secara jasmani mungkin meneteskan air mata. Sangat penat, sangat sukar. Tetapi kalau kita melihat hasilnya, saudaraku, seluruh kepenatan, seluruh apa yang terambil itu, seluruh apa yang ditransformasikan dari kehidupan kita kepada orang tersebut, saudaraku yang kekasih, tidak kita rasakan. Karena kita melihat hasilnya, saudaraku, indah, luar biasa. Oleh karena itu, saudaraku yang kasih, kalau Tuhan mengatakan kepada kita, jadilah kamu jadi saksi, jadilah kamu pemberita Injil, jadilah kamu berkat, jadilah kamu saksi, jadilah kamu garam. Maka saudaraku yang kekasih, engkau, saudaraku, telah siap sedia
untuk memberikan, untuk mentransformasikan saudaraku apa yang ada padamu yang datang dari Tuhan kepada orang lain supaya orang lain itu diselamatkan. Dan orang yang diselamatkan tersebut juga akan menjadi garam-garam baru. Terus menerus sedemikian saudaraku yang kekasih. Sehingga saudaraku yang kekasih, kehidupan sebagai garam, saudaraku yang kekasih, adalah kehidupan yang indah. Karena kita melihat saudaraku, karena garam tersebut di mana-mana ada saudaraku hidup yang penuh dengan apa yang disebut kehidupannya sedap rasanya. Kehidupannya saudaraku yang kekasih tumbuh. Kehidupannya saudaraku menjadi saudaraku yang kekasih berakar, tumbuh dan berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Itulah suatu saudaraku yang kekasih hasil kalau saya dan saudara ada di tangan Tuhan, dan kalau Tuhan menetapkan saya dan saudara menjadi garam. Oleh karena itu saudaraku yang kekasih, kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita dapat mengerti betapa indahnya saudaraku, sebagai apapun kita tetapi ada di tangan Tuhan. Barangkali kita saudaraku yang kekasih seperti hamba-hamba Tuhan yang lain, dikatakan saudara-saudaraku, supaya kita saudaraku berbahagia. Walaupun saudaraku yang kekasih, saya dan saudara dicela, dianiaya, difitnahkan segala yang jahat, karena saya dan saudara dipakai oleh Yesus menjadi garam. Karena saya dan saudara menerima itu semua karena nama Yesus. Kita tahu nama Yesus adalah nama di atas segala nama, saudaraku yang kekasih. Di dalamnya ada kuasa, saudaraku yang kekasih. Di dalam nama Yesus, saudaraku yang kekasih, maut dikalahkan. Iblis dikalahkan. Manusia dimerdekakan dari perhambaan dosa. Manusia, saudaraku, dijadikan menjadi anak-anak Allah. Terpujilah nama Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang marilah kita berdoa, di mana terlebih dahulu kita menyanyikan nyanyian Ku Melayani Yesus. Datang aku goyang sebelum
Bapa yang di surga, kami sangat bersyukur ya Tuhan, kalau kami Engkau nyatakan sebagai garam dunia. Sangat sukar Tuhan untuk menguraikan itu kepada semua orang. Tetapi kami mohon Roh Kudus Tuhan yang menerangkan kepada setiap orang yang mendengar. Sehingga susunan-susunan kata yang tidak begitu indah kami ucapkan. Tetapi kalau Roh-Mu yang kudus ada di atas dan di dalam perkataan kami, untuk mengabarkan bagaimana keberadaan setiap orang yang akan menjadi garam, maka semua yang mendengar kami percaya akan terhibur. Semua orang yang mendengar akan mengerti panggilan-Mu, ketetapan-Mu, pemilihan-Mu kepada semua orang yang Engkau tetapkan menjadi saksi, menjadi terang, menjadi garam, dan menjadi berkat bagi sesama. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, walaupun kami beribadah pada malam hari ini tidak secara tatap muka, tetapi masing-masing di rumah kami sendiri. Tetapi kami sangat dekat satu sama lain di hadapan Engkau. Duduk dan diam di kaki-Mu, mendengar pengajaran yang daripada-Mu. Suatu pengajaran yang menghibur kami, yang menguatkan kami. Sebab kami tahu, apabila Engkau telah menetapkan setiap orang menjadi saksi, menjadi, oh Tuhan, terang, menjadi garam, dan menjadi berkat, maka itu sebenarnya, ya Tuhan kami, adalah suatu kebahagiaan bagi setiap orang yang Engkau tentukan dan Engkau pilih tersebut. Sebab kehidupan yang ada di dalam pilihan-Mu dan ketetapan-Mu adalah kehidupan yang kekal. Bukan lagi kedagingan ya Tuhan, tetapi kehidupan yang penuh kasih yang dari Tuhan. Seperti Engkau rela ya Tuhan menjadi korban untuk menggantikan kami di kayu salib karena dosa kami. Begitulah kiranya umat-Mu yang Engkau pilih, Engkau tetapkan itu menjadi apapun itu di tangan-Mu. Maka itu adalah suatu kehidupan yang berbahagia. Kehidupan yang kekal. Kehidupan yang memiliki kehidupan kekal ya Tuhan. Berkatilah Tuhan seluruh umat yang mendengarkan firman-Mu. Terlebih jemaat GBIS Jalan Baladewa. Sertai setiap hari Tuhan. Terangi Tuhan dengan sinar wajah-Mu seluruh kehidupan dari umat-Mu. Sehingga semua boleh hidup seperti apa yang Engkau tetapkan. Dan di hati mereka tidak ada yang lain kecuali nama Yesus. Nama yang penuh kuasa itu. Nama yang menyelamatkan kami. Yang menghidupkan kami. Nama yang menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada. Yang menciptakan alam semesta dan segenap isinya. Berkuasa di bumi, di langit, dan di bawah bumi. Engkaulah Raja di atas segala raja, ya Tuhan. Seluruh firman-Mu, ya dan amin. Seluruh apa yang Engkau tetapkan adalah kebenaran, adalah kehidupan, adalah hidup yang penuh dengan kemenangan, dan hidup yang penuh dengan kebahagiaan surgawi. Engkau Tuhan menyertai, memberkati, menerangi dengan wajah-Mu setiap semua orang yang mendengarkan. Mereka ya Tuhan yang masih kanak-kanak, remaja,
pemuda-pemudi, ibu-ibu, bapak-bapak, dan para manula, dan setiap rumah tangga ya Tuhan. Biarlah semuanya boleh beroleh damai sejahtera, beroleh kehidupan itu, beroleh kasih karunia itu. Karena ya Tuhan, Engkau adalah jalan kehidupan kami untuk menuju ke Bapa. Terima kasih ya Bapa. Engkau berkati seluruh jemaat Baladewa ya Tuhan. Mereka yang sekolah, mereka yang kuliah, mereka yang bekerja sebagai pegawai, mereka yang berwira swasta, mereka yang Tuhan Yesus memelihara jalannya rumah tangga ya Tuhan, pekerjaan rumah tangga. Mereka ya Tuhan yang menjadi saksi-Mu ya Bapa. Mereka yang menjadi hamba-hamba yang melayani Engkau. Semuanya ya Bapa, Engkau terangi dengan sinar wajah-Mu. Engkau berkati ya Tuhan. Mereka yang pekerjaannya ya Tuhan berdagang, mereka yang pekerjaannya di bidang transportasi, apapun juga asal Engkau ada di sana, maka kami percaya Engkau akan menjadikan kami ya Tuhan berarti di hadapan Tuhan. Terima kasih, panggilan-Mu dan pilihan-Mu adalah yang terindah bagi kami semuanya. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, kami berdoa syafaat untuk semua orang ya Tuhan, yaitu para hamba-hamba Tuhan yang ada Tuhan di dalam pemerintahan Republik Indonesia, yang ada ya Tuhan sebagai alat-alat ya Tuhan menyelenggarakan pemerintahan, menyertai, menjadi pembantu dari presiden, wakil presiden kami. Dan kiranya ya Bapa, mereka ada di tangan-Mu. Mereka Engkau yang menetapkan supaya mereka juga ya Tuhan menjadi berkat, menjadi garam ya Bapa, sehingga seluruh rakyat Indonesia boleh merasakan kehidupan yang daripada-Mu, yaitu suatu kehidupan yang kekal buat selama-lamanya. Terima kasih, haleluya. Engkau Tuhan memberkati para petani, para nelayan. Engkau memberkati para pekerja, para buruh ya Tuhan. Dan semua ya Tuhan yang ada yang memimpin mereka, yaitu Kementerian Pertanian, Kementerian Perikanan Kelautan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Agama, Kementerian Pertahanan, Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, apapun yang mereka jabat, kiranya ada mereka di tangan-Mu. Dan seluruh rencana yang ada pada Tuhan untuk kehidupan, boleh mereka Bapa dengan pertolongan kuasa Roh-Mu yang kudus melakukannya. Agar nama-Mu ya Tuhan hidup di negeri kami, hidup di seluruh bangsa Indonesia, suku dan bahasanya. Dan kami bermohon juga ya Tuhan, agar kuasa yang ada di dalam nama Yesus ya Tuhan melindungi, memberkati tanah air kami Indonesia. Ya Bapa, jauhkanlah bumi kami ini dari bencana-bencana alam, dari tangan kuasa iblis si jahat. Jauhkanlah dari negeri kami ini ya Tuhan nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar sesat, antikris, jauhkan Tuhan. Tetapi biarlah Roh Kudus yang dari Tuhan memimpin seluruh bangsa, memimpin pemerintah kami dari yang terendah sampai yang tertinggi. Bapa, demikian juga kami berdoa kepada hamba-hamba-Mu yang Engkau utus Tuhan untuk memberitakan Injil kebenaran itu. Engkau Tuhan menolong mereka semua apa yang disebut
para murtadin. Karena melalui kesaksian mereka, kami boleh mendengar, mereka boleh bertemu dengan Engkau. Tambah-tambahkan jumlah mereka, ya Tuhan, lebih daripada yang ada sekarang. Bapa, kami juga berdoa yang ada di dalam penjara karena nama-Mu, terutama kepada hamba-Mu Muhammad Kace, ya Tuhan. Bapa, biarlah keadilan-Mu ada di sana, biarlah terang-Mu menghibur dia, ya Tuhan, sesuai dengan firman itu. Dia menjadi berbahagia oleh karena nama-Mu. Terima kasih ya Bapa. Seluruh hamba-hamba Tuhan, seluruh umat Tuhan yang ada di dalam kepolisian, yang ada di dalam angkatan bersenjata kami, di dalam angkatan darat, laut, dan udara. Semua pengikut Tuhan Yesus, biarlah mereka semua menjadi terang, menjadi garam, ya Tuhan. Tolong mereka, sebab kami tahu Engkau, mereka tidak sia-sia berada di tengah-tengah institusi tersebut. Yang ada, ya Tuhan, di dalam para hakim, ya, dan juga para jaksa, yang ada di dalam anggota DPR dan DPRD, dimanapun umat-Mu ada, jadikanlah mereka menjadi garam, ya Tuhan, agar di sana ada kehidupan yang nyaman, kehidupan yang selalu bersekutu dengan kehidupan yang ada di dalam kerajaan-Mu. Terima kasih, haleluya. Semua teman-teman kami, sanak famili kami yang sedang mengalami, ya Tuhan, gangguan kesehatan, sehingga mereka kadang-kadang tidak mampu lagi untuk memanggil nama-Mu. Kami bermohon belas kasihan-Mu Tuhan, turunkanlah kuasa Roh Kudus atas kehidupan mereka, supaya mereka boleh memiliki kuasa untuk bangkit, dapat menyebut nama Yesus setiap hari di dalam kehidupan mereka. Sebab di dalam nama-Mu Tuhan mengalir kuasa pemulihan dan kesembuhan bagi semua orang yang percaya. Karena nama-Mu adalah Yesus Kristus, Mesias Putra Allah yang hidup, dan Immanuel. Terpujilah nama-Mu buat selama-lamanya. Doa kami, ya Tuhan, sungguh jauh dari sempurna, tetapi Engkau tahu isi hati kami daripada kami sendiri. Apa yang kami butuhkan di dalam kehidupan, Engkau pasti sediakan bagi kami, karena kami percaya Engkaulah sumber kehidupan kami. Terima kasih, haleluya. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Semua doa permohonan kami sampaikan kepada Tuhan hanya di dalam nama di atas segala nama, yaitu Yesus Kristus, Mesias, Immanuel. Dan di dalam nama itu kami sama-sama semua menyapa-Mu dengan Bapa kami yang di surga. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.